Penduduk lokal dan pejabat setempat di Pegunungan Jayawijaya dengan penuh antusias menantikan kedatangan Presiden Soeharto. Dengan pengawalan ketat dari Pas Pampres, Presiden Soeharto tiba di tengah sambutan meriah masyarakat Papua yang menghiasi acara dengan warna-warni budaya mereka. Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga Freeport Indonesia, proyek monumental yang menelan biaya sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat. Tanpa menghitung nilai inflasi saja, jumlah ini setara dengan 2,4 triliun rupiah dengan kurs rupiah terhadap dolar 16.000. Proyek ini didukung bantuan dari Jepang, Jerman Barat, dan Amerika Serikat. Sebuah jalan sepanjang 100 km telah dibangun melintasi rawa bakau dan medan terjal untuk menghubungkan tambang dengan pelabuhan terdekat, membuka akses baru bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi di wilayah tersebut. Tambang ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi masuknya lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. Aja standby, Pak Sunyoto lagi terima berita. Ini dari mana? Dari helikopter Victor Bravo Papa. Aja standby. Sesungguhnya pada April 1965, Freeport telah mendapat restu untuk menambang di Edsberg, kini di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Namun negosiasi tersendat karena Soekarno tidak mau begitu saja membiarkan kekayaan alam Indonesia dikelola oleh asing. Saya sebagai presiden, saat angin perubahan politik mulai menghembuskan tanda-tanda akhir kekuasaan Soekarno, ditambah Freeport telah mendapat suntikan dana sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat dari lembaga-lembaga Amerika, langkah Freeport semakin tegas untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua. Pada April 1967, hanya 3 bulan setelah Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 diberlakukan, Freeport menandatangani kontrak monumental untuk mengeksplorasi cadangan emas serta tembaga di Irian Jaya. Penandatanganan tersebut yang disebut Dennis Late dalam The Politics of Power Freeport in Soeharto Indonesia sebagai langkah berani dan luar biasa, menjadikan Freeport sebagai perusahaan asing pertama yang mengikat kontrak dengan pemerintahan baru dalam kondisi yang unik. Pasalnya, penandatanganan kontrak dilakukan oleh Menteri Pertambangan Slamet Bratanata, mewakili pejabat Presiden Soeharto, bukan Presiden Soekarno. Kedua, Irian Barat sebagai wilayah konsensinya masih berada dalam sengketa internasional yang difasilitasi oleh PBB. Berdasarkan kontrak itu, Freeport menikmati masa bebas pajak selama 3 tahun dan konsesi pajak sebesar 35% untuk 7 tahun berikutnya, serta pembebasan dari segala macam pajak atau royalti kecuali pajak penjualan sebesar 5%. Muhammad Sadli, Menteri Pertambangan ketika itu, dalam buku Pelaku Berkisah dengan editor T. Kianwi, mengakui bahwa kontrak generasi pertama itu kurang menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia. Undang-Undang PMA sebagai produk hukum di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru menjadi salah satu strategi pemerintahan Soeharto untuk menarik modal asing guna memulihkan perekonomian nasional. Dan Freeport sebagai salah satu korporasi internasional pertama menjadi penerima manfaat terbesar dari peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Poin Freeport sebagai salah satu korporasi internasional pertama yang menjadi penerima manfaat terbesar dari peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto
belakangan memicu munculnya teori konspirasi. Pada 1936, geolog Belanda Jean-Jacques Dosy bersama dua rekannya menemukan tambang emas yang luar biasa kaya di Papua. Penemuan ini kemudian menjadi pusat perhatian keluarga dekat Dosy yang berhasil meyakinkan Forbes Wilson, manajer eksplorasi yang kelak menjadi petinggi Freeport Sulfur, tentang potensi besar yang tersembunyi di tanah Papua. Penemuan ini ternyata memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Amerika Serikat tergiur oleh kekayaan alam Papua, sehingga memihak Indonesia dalam sengketa Irian Barat dengan Belanda. Desakan Amerika berhasil membuat Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns menyatakan bahwa Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerjasama penambangan emas dan tembaga di sana. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari konspirasi. Amerika Serikat gagal menanamkan pengaruhnya di Papua karena kebijakan anti-asing Presiden Soekarno. Sejarawan Paul Grant dari Brisbane, Australia, mengungkapkan bahwa Direktur CIA Alan Dulles mulai menyusun rencana untuk menggulingkan Soekarno yang dianggap menjadi penghalang bagi kepentingan Amerika. Namun Presiden John F. Kennedy melihat Soekarno sebagai seorang nasionalis sejati. Pada 1961, Kennedy memecat Dulles sebagai Direktur CIA karena keterlibatan CIA dalam operasi di Indonesia, termasuk mendukung PRRI Permesta. Pada 22 November 1963, Kennedy dibunuh di Dallas, Texas. Padahal dia berencana mengunjungi Jakarta pada awal 1964. Pembunuhan Kennedy diduga dilakukan untuk mencegah Kennedy menjalin hubungan lebih dekat dengan Soekarno yang bisa menggagalkan rencana Dulles. Presiden Lyndon Johnson memasukkan Dulles sebagai anggota Komisi Warren yang menyelidiki pembunuhan Kennedy. Dulles menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald adalah pelakunya. Namun Paul Grant mencurigai bahwa Dulles mungkin adalah dalang sebenarnya di balik pembunuhan tersebut. Kennedy dianggap ancaman karena melihat Soekarno bukan sebagai komunis dan ingin menjadi mediator dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Peluang besar bagi Freeport baru muncul saat terjadinya peristiwa G30S PKI 1965 yang menggulingkan Soekarno. 2 bulan setelah kudeta militer, CEO Freeport Langford Williams menelepon Forbes Wilson. Dia mendapat kabar dari eksekutif Texaco bahwa negosiasi Erzberg akan segera dimulai. Pemerintahan Soeharto, meskipun belum resmi, dianggap lebih ramah terhadap Amerika daripada Soekarno. William yakin negosiasi akan berjalan lancar berkat koneksi kuat eksekutif Texaco, Julius Tahija dengan Soeharto. Tahija, mantan tentara yang pernah dekat dengan Soekarno, namun berbalik menentangnya, memiliki hubungan yang erat dengan Soeharto yang berpeluang besar menjadi pemimpin Indonesia. Relasi antara Julius Tahija dengan Soeharto dijembatani oleh Ibnu Sutowo yang ketika itu menjabat sebagai perwakilan Indonesia untuk OPEC. Akhirnya sejarah mencatat Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi Freeport untuk mengeksplorasi kekayaan Papua, menggelar karpet merah bagi eksploitasi besar-besaran yang akan mengubah wajah ekonomi dan politik Indonesia selamanya.